Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali bertemu dengan saya Iqbal Bagia. Hari ini kita akan kembali mengkaji kitab 150 kisah nyata, buku Victim of Love, yaitu para korban cinta, yaitu pelajaran berharga dari para korban cinta. Buku ini sebagaimana ditulis oleh Syekh Abu Hamid Abid Al-Maslami yang memuat kisah-kisah nyata tentang para korban cinta, dan kitab ini memuat 150 kisah nyata. Ya baik, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, untuk bisa bersahabat dengan saya dan mengikuti kajian dan juga kisah-kisah konten yang menarik lainnya. Oke baik guys, pada kisah ini kita akan masuk pada kisah yang dialami oleh seorang perempuan, seorang perempuan yang berusaha menjaga kehormatannya. Judul kisah ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekh, yaitu Aku Nyaris Jatuh ke Jurang. Baik, kita langsung saja simak bagaimana kisah yang dialami oleh seorang perempuan ini yang berusaha menjaga kehormatannya. Sebelumnya, aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti lingkungan kerjaku memaksa untuk berinteraksi dengan dua jenis, dan sekarang hal itu benar-benar terjadi. Pada awalnya, aku selalu mengenakan jilbab jika akan bertemu dengan pria. Namun teman-temanku malah mengatakan bahwa pakaian seperti itu justru lebih menarik perhatian pria. Jadi lebih baik aku tidak mengenakan jilbab. Terlebih kedua mataku memang lebih menarik daripada yang lain. Akhirnya aku pun melepas penutup wajah karena menganggap bahwa itu jauh lebih baik. Saatku berkumpul dengan teman-teman, aku merasa seperti orang asing saat berada di tengah-tengah mereka. Pasalnya, aku kurang pergaulan. Selain memang diriku sudah komitmen untuk tidak ikut bergaul dengan mereka, biar saja mereka menganggap aku sebagai wanita kukar. Begitulah perasaanku sebagai wanita yang tidak suka bergaul dengan wanita berandalan. Sebab ku tahu bahwa sebenarnya aku kebalikan dari karakter mereka. Jadi wanita ini memang tidak suka bergaul dengan kebanyakan perempuan-perempuan yang berandalan gitu. Lanjut, sebelumnya aku berjanji tidak akan menzalimi diri sendiri dan tidak merelakannya terjerumus pada lingkungan yang rusak seperti teman-teman. Aku takut terjebak oleh ajakan pergaulan mereka. Semua orang tahu bahwa aku memang pandai berbicara dan cermat dalam bertindak. Selain itu, pembicaraanku mampu meyakinkan orang yang mendengar. Beberapa saat kemudian, aku menangkap setitik kesan di wajah seorang manajer. Wajahnya tampak bingung, pucat pasi, dan terkesima dengan gaya bicara dan gerak-gerikku. Tetapi kemudian dia membalikkan suasana sehingga membuat perbincangan menjadi tujuannya agar aku terlibat dalam perdebatan itu. Namun, aku telah melihat tatapan bina pada sorot kedua matanya. Memang tidak bisa dipungkiri, aku telah termakan oleh pemikiran laki-laki seperti itu. Lantas bagaimana jadinya jika dia dirayu oleh wanita solek dan nakal? Aku belum pernah berpikir tentang pria dengan cara yang tidak kesalahan, tetapi sedari awal dia telah mengganggu pikiranku, sehingga upayaku untuk mempertahankan kehormatan diriku ini dan senantiasa menghindari pria itu tidak bertahan lama. Padahal itu hanyalah kenikmatan duniawi saja. Dan begitu sadar, aku segera menghentikan semua aktivitas yang membuatku bercampur dengan pria. Aku keluar menarik diri dari pekerjaan itu dan membawa sejumlah pelajaran penting di antaranya. Interaksi antara pria dan wanita bisa terjadi di mana saja. Meskipun keduanya berusaha menjaga interaksi itu, pada awalnya interaksi itu terjadi secara Islam, tetapi seringkali berakhir dengan yang tidak Islam. Seperti itulah lingkungan pekerjaan teman-teman ya. Yang kedua, seseorang sulit sekali terhindar dari perangkap-perangkap setan
ya, perangkap-perangkap setan, meskipun ia berusaha membentengi dirinya. Yang ketiga, meski seseorang itu berusaha menjaga diri dan bergaul dengan baik, dia tidak akan bisa menjaga perasaan lawan jenisnya. Nah, memang seperti itu, teman-teman. Kesimpulannya, interaksi antara pria dan wanita seringkali membawa keburukan. Interaksi ini seringkali lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Bahkan tidak sedikit sampai mengotori pikiran sehat. Ikhtilat. Ya, bagaimana cara menyikapinya? Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kita menjampakan akibat buruk ikhtilat, bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan mahram? Ya, sekarang saatnya kita mengakui bahwa ikhtilat antara pria dan wanita berpengaruh negatif terhadap keluarga kita. Bahkan pandangan bahwa kita boleh bekerja di tempat bercampurnya antara pria dan wanita merupakan pandangan yang harus diluruskan tentunya. Bahkan agama kita sendiri telah melarang ikhtilat ini. Sementara itu, orang yang membolehkan ikhtilat antara pria dan wanita itu sedikit sekali. Menurut mereka, ikhtilat ini diperbolehkan dengan syarat sejalan dengan norma-norma agama tentunya. Ada istiadat etika dan norma-norma positif lainnya. Pertanyaannya, apakah interaksi yang sekarang ini marak, yang kita lihat di kampus-kampus, pasar, kantor, dan di acara-acara keluarga dan masyarakat menerapkan norma-norma yang disebutkan di atas, yang ada justru adanya berbagai penyimpangan seperti dalam berpakaian, berbicara, dan berinteraksi. Di sana kita bisa melihat perhiasan yang diumbar wanita tanpa kerudung, fitnah dan hubungan terlarang yang terus merebak sehingga tidak ada lagi etika, rasa malu dan rasa takut rahasia diketahui oleh orang lain. Keadaan seperti itulah seolah memutuskan bahwa ikhtilat antara pria dan wanita sekarang ini tidak bisa lagi diterima, sekalipun dilakukan oleh orang yang cukup berhati-hati dalam melakukannya. Oleh karena itu, hendaklah kita mengakui bahwa interaksi pria dan wanita merupakan penyebab segala keburukan. Jelas, ia menjadi sumber fitnah yang terjadi di mana-mana tentunya. Dalam interaksi ini, hati dan syahwat bisa tergelincir kapanpun, ya. Perselingkuhan sulit dihindari, bangunan rumah tangga bisa berantakan dan hati mulai menjadi kotor. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan dan kebaikan kepada kita semua dalam segala aspek urusan kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, itulah kisah yang kemudian diceritakan oleh seorang perempuan yang kemudian hampir terjatuh ke dalam jurang, ya. Yang kemudian dia tadinya sangat menjaga interaksinya dengan laki-laki, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dia masuk dalam pekerjaan suatu lembaga, yaitu suatu perusahaan. Lalu kemudian di sana terjadilah, ya, interaksi ikhtilat antara campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian seorang manajer kemudian menatapnya dengan tatapan yang penuh hawa nafsu tentunya, sehingga, ya, alhamdulillah, ya, seorang perempuan ini masih mampu menjaga dirinya dan kehormatannya, izzahnya, ya. Nah itulah teman-teman, ya. Ya, di suatu lembaga pendidikan, ya, kantor dan lain sebagainya, ya, perusahaan itu, ya, sudah terjadi, ya, sudah bahkan di pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga Islam itu ikhtilat itu seakan dianggap sesuatu yang lumrah atau yang biasa-biasa saja. Padahal di sana, ya, sangat besar potensinya itu untuk menyebabkan suatu hal yang merusak tentunya, ya. Karena dari pandangan mata, dari interaksi itu bisa merusak paling tidak hati kita, ya, yang tadinya itu sudah berniat untuk melindungi diri dari hal-hal yang negatif, ya, yang berbau syahwat. Tetapi dengan keadaan seperti itu bisa kemudian menjerumuskan kita kepada perkara yang jauh, ya. Bahkan tidak jarang, ya, kehidupan rumah tangga itu yang awalnya itu biasa-biasa saja, harmonis, lalu kemudian dengan pekerjaan yang bercampur baur itu menjadi retak,
karena perselingkuhan. Awalnya mungkin sehari 2 hari seseorang itu masih bisa menjaga ya pandangannya, menjaga hatinya, akan tetapi jika tiap hari seperti itu terus ya, sedangkan iman itu naik turun ya, al imanu yazidu yanqus ya, iman itu ya bertambah dan berkurang. Nah pada saat berkurang itu hati kita itu sangatlah lemah, benteng kita itu sangat lemah. Nah di situ kemudian masuk pintu fitnah, sehingga seorang itu kemudian terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah seperti itu teman-teman, semoga saya dan Anda bisa menjaga diri kita, hati kita, dan keluarga kita dari hal-hal yang menjerumuskan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin ini saja ya guys ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.